Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik, memahami firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Renungan kita judulnya Hidup Menjadi Berkat. Hidup menjadi berkat. Dalam konteks bacaan kita hari ini, kita belajar dari kehidupan seorang murid perempuan. Namanya Tabita. Bagaimana kehidupannya sehingga dapat berdampak atau menjadi berkat. Hal yang paling mendasar pertama bahwa dia memiliki kehidupan rohani yang baik. Tabita atau Dorcas dalam bahasa Indonesia berarti rusa. Disebut sebagai seorang murid dalam ayat 36. Ciri seorang murid adalah bahwa ia seorang percaya. Ia juga seorang pembelajar yang suka akan firman Tuhan. Dan juga seorang yang berkomitmen, yang mau membayar harga, rela berkorban, memikul salib. Seorang murid mengikuti jejak atau teladan gurunya. Nah, siapakah guru utama kita? Itulah Yesus Kristus. Dorcas sebagai seorang murid yang baik, dia mencerminkan kehidupan rohani yang baik. Dia menjadi teladan di tengah-tengah komunitasnya. Lalu yang kedua, dia memiliki kehidupan praktis yang baik. Dorcas memiliki gaya hidup ataupun kebiasaan untuk berbuat baik dan memberi sedekah. Dia melakukannya bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi sering kali dia melakukannya atau terus-menerus. Jika ada orang yang merasa bingung mau menjadi berkat dengan cara bagaimana, tetapi Dorcas tidaklah demikian. Dia seolah tidak perlu berpikir panjang mengenai pelayanan apa yang dapat dia lakukan. Dia seorang yang memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Seluruh hidupnya adalah pelayanannya. Ia menyatakan belas kasihan ataupun kemurahan hatinya kepada orang-orang miskin. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 36. Keterampilannya membuat pakaian diabdikannya untuk banyak orang, khususnya untuk para janda. Semuanya itu ia lakukan dengan kasih yang tulus. Maka tidak heran banyak orang yang merasa kehilangan dan menangis sedih ketika ia meninggal. Dia memiliki nama baik di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling menarik bahwa terhadap kehidupannya yang baik dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan dia mengalami mujizat besar, yakni bangkit dari kematian. Tabita atau Dorcas adalah orang biasa, janda sederhana, pasti punya kelemahan. Dia bukan seorang pengajar yang hebat atau pengkhotbah besar, tetapi dia bisa melayani melalui apa yang bisa dia lakukan. Tidaklah kebetulan bahwa kita ditempatkan di sebuah lokasi atau di tempat di mana kita berada saat ini. Ada yang di kota, ada yang di desa, bahkan ada yang di pedalaman. Tetapi dari Tabita kita bisa belajar bahwa dimanapun kita berada, Tabita tinggal di kota kecil. Meskipun dalam keterbatasan kemampuan, namun hal itu tidak menghalangi dia untuk berbuat baik. Kita tidak bisa melakukan semuanya, betul. Tapi kita bisa melakukan paling tidak satu hal untuk Tuhan sesuai dengan talenta yang kita punya. Bunda Teresa pernah berkata, dalam hidup ini, tidak selamanya kita dapat melakukan hal-hal yang besar.
tetapi kita dapat melakukan pekerjaan kecil dengan kasih yang besar. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi berkat di tengah lingkungan, dimanapun kita berada. Tuhan sudah memberkati kita, supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Dan melalui kehidupan kita, Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, dan banyak orang terberkati melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kehidupan kami yang sudah diberkati haruslah menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami rindu melalui kehidupan dan pelayanan kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, dan banyak orang boleh diberkati melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui segala pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.